Di balik para bikers itu, gue ngeliat ada sosok lagi duduk. Gue duduk langsung bersimpuh, gue duduk bersimpuh begini, nggak tahan air mata gue ngeliat si mbah ini senyum. Gue nanya kontak batin, mbah kenapa sih nggak mau dievakuasi? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga semoga puasa kalian lancar. Pasti banyak dari kalian yang nungguin Bang Runan cerita lagi kan? Nah, pada video kali ini Bang Runan bakal cerita pengalaman dia sewaktu di Yogyakarta. Tepatnya waktu dia wisata Gunung Merapi. Bukan mendaki Gunung Merapi ya, tapi wisatanya. Jadi di sekeliling Merapinya. Nah, kejadian mistis apa yang dia bakal temui? Tonton video ini terus. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Jadi kejadian ini gue alami di tahun 2018, tanggal 28 Desember. Gue sama teman-teman kerja lah mengadakan family gathering ke Jogja selama beberapa hari. Touring lah ke Jogja, ke Malioboro, ke Borobudur, Prambanan, yang terakhir kita ke wisata Vulcano Merapi. Ini gue aneh deh. Gue udah beberapa kali ke Prambanan sama yang sekarang nih 5 kali. Kejadian hal yang sama selalu gue alami. Jadi awalnya kita tuh berangkat dari Tangerang tanggal 26 subuh, 26 pagi naik bis, nyampe Jogja itu pagi jam 2. Jadi nyampe Jogjanya tanggal 27 kan. Setelah nyampe di hotel, prepare, yang lain pada istirahat, gue nggak mau nyanyiin kesempatan. Jam 2 pagi gue langsung ganti baju, pakai celana biasa, sebab kalau rapi-rapi ketahuan kan, wah pendatang nih pasti harganya dimahalin dong. Gue pakai celana kolor doang, pakai kaos, pakai kupluk. Gue keliling nyari nasi goreng ke area Malioboro sekitar jam 2-an. Akhirnya ada ngeliat tuh teman gue, "Weh, mau kemana?" "Laper." "Nitip dong." Akhirnya tuh keluar semua, nitip. Enggak, udah pada jalan aja kalau mau, ngantuk bang. Ya udah, akhirnya beberapa orang nitip. Nah, nitip ya nasi goreng, oke. Nitip tuh sekitar 5 orang. Padahal ini hotel nih. Kalau kita lurus doang, seret, belok ke kanan, udah Malioboro. Gue kesasar. Gue bukan ke kanan, gue belok ke kiri. Yang ada kan di deket Malioboro tuh ada gor. Gor apa gue lupa namanya. Gue muterin gor tuh. Pas muterin gor, udah sepi banget, namanya jam 2 pagi kan, udah gak ada orang. Gue muterin gor, di depan gor entah itu pohon apa, gede banget. Beberapa meter sebelum lewatin pohon itu, gue denger kayak ada suara orang lagi nyenandung gitu, apa kayak mbah gue itu dulu, kidung. Kayak lagi baca kidung, bahasa Jawanya halus banget. Gue cariin, ini suara dari mana cewek baca ngidung gitu. Pas gue, ini posisi gue sejajar sama pohon, gue nengok ke atas, langsung gue nunduk. Punten, amit-amit ya misi kulo numpang lewat, gue bilang. Cewek di atas, kakinya menjuntai, madep belakang ke arah gor begini. Dia sambil merinding lagi gue, sambil ngidung. Kulo numpang lewat, permisi, amit-amit, udah tuh. Akhirnya pas gue lewatin pohon, gue langsung lari, seret, langsung lah nyampe tulisan Malioboro. Alhamdulillah. Beli nasi goreng 2:30. Gue nanya, "Mas, kalau hotel ini enaknya lewat mana ya?" "Lurus aja mas." Itu udah lurus langsung belok kanan udah hotel. "Mas tadi lewat mana?" "Aku lewat kiri." "Loh kok berani mas lewat situ?" kata tukang nasi gorengnya. "Emang kenapa?" "Sepi loh," kata si masnya. "Gak apa-apa," gue cerita. "Ya sih mas, tadi aku denger di depan gor ada yang ngidung." "Walah masih berani, sekarang nggak berani," gue bilang. Akhirnya udah tuh habis beli nasi goreng, gue balik ke hotel pada marah-marah. Beli nasi goreng sih hampir 2 jam, kesasar.
masih mending gue balik, gue gituin aja kan. Tidur tuh, pas tidur gue paling demen kalau hotel ada kolam renangnya, walaupun gue kurang tidur, jam 6 gue langsung berenang. Abis berenang, breakfast semua udah dapat dari hotel, fasilitas hotel. Dikasih tahu tuh sama tour guide-nya, hari ini kita akan ke Borobudur dulu. Habis dari Borobudur baru kita jadi kita keliling Jogja dulu. Keliling Malioboro dulu. Keliling Malioboro, habis dari Malioboro ke Borobudur. Habis dari Borobudur, ini ketiga kalinya gue ke Borobudur. Yang gue suka dari Borobudur adalah enak banget. Nggak ada sesuatu apapun yang gue rasain, nggak ada. Yang gue rasa cuma rasa adem aja, tenang. Nyampe Borobudur itu sekitar jam 10 kalau nggak salah. Dari Borobudur sampai jam habis zuhur sekitar jam 12:30 kita balik. Pas balik itu tanggal 27 ya, dari Borobudur habis zuhur lah kita ke Prambanan. Nyampe Prambanan itu sekitar jam 3 atau setengah 4 mau menjelang asar. Itu kelima kalinya gue ke Prambanan, dan kelima kalinya juga gue mengalami penolakan dari penunggu. Itu lo kalau ke Prambanan tahu kan, ada patung tuh yang gede tuh, di bawahnya selalu ada sajian bunga. Itu yang kelima kalinya gue Prambanan, dan kelima kalinya pula gue ditolak. Yang lain pada moto-moto di luar, gue selalu ke situ. Nah kebetulan sepi kan, gue udah ngerasa gak enak nih kan, posisi patung di bawah, tangganya menjorok bawah. Jadi kalau mau ke patung itu kita harus turun nih. Baru masuk area pintunya aja gue udah ngerasa sesak. Jadi kayak ada suatu energi yang gak enak gitu. Tapi gue paksain, assalamualaikum, gue ucap bismillah, gue turun tangga. Baru turun beberapa langkah langsung di dalam itu, lo tau gak sih, kayak masuk ke suatu ruang yang hampa udara, kayak di press begitu. Iya. Dada gue langsung sesek, kepala pusing, tapi gue tetap terus melangkah. Nyampe di bawah ada tuh sesaji bunga, masih seger banget. Jadi ini posisi patung, ini gue berdiri. Pas gue mau melangkah ngedeketin patung, gue mau iseng lah mau megang sajian bunganya, tiba-tiba seperti ada ngedorong gue. Tak, langsung gue mental. Gue agak sedikit mengap kan, tapi gue nggak sempet jatuh, cuma kedorong tapi kenceng, kayak orang didorong gitu, didorong begitu. Nah pas gue udah mau habis, tapi gue paksain. Gue coba ngelangkah lagi, didorong lagi, tapi ini lebih halus dorongnya, biar nggak ngedekat. Kan kalau dorong yang pertama gue agak sedikit kayak mau jatuh, ini nggak, diginin doang nih, kayak ada yang dorong begitu. Akhirnya udah tuh, gue mundur ngejauh dari bunga sama sajian itu sama patung. Situasi ininya makin gak enak, makin tadinya cuma ngepres begini nih, tahu malah kayak makin neken kak gitu loh. Gue udah nggak bisa nafas, gue pusing. Akhirnya dalam hati gue gini, oke, maaf, saya keluar, maaf kalau udah ganggu. Gue keluar tuh, gue buru-buru naik, pusing semua, saking pusingnya tuh muter semuanya. Gue naik ke tangga sempoyongan. Pas sempoyongan, temen nanya, kenapa lu Nan? Berisik. Ayo ke dalam lagi. Lo aja mendingan, gue bilang, lo aja masuk. Pusing gue. Emang kenapa sih? Udah lo aja. Kapok. Jadi gue kalau diajak Prambanan lagi, mungkin gue gak mau ke situ lagi deh. Itu yang kelima kali gue ditolak. Akhirnya udah tuh, habis itu istirahat jam, ya kita gak lama di Prambanan karena udah sore ya, sekitar jam 4 istirahat, sholat, baliklah ke hotel. Balik di hotel, istirahat tanggal 28 hari apa gue lupa pokoknya. Itu destinasi kita terakhir ke wisata Vulcano Merapi. Tahu kan? Wisata Vulcano Merapi. Sebelumnya kita ke ini dulu, ke Gua Pindul. Jadi sebelum ke Merapi kita ke Gua Pindul dulu. Ada apa tuh di Gua Pindul? Ya gitulah, gua zaman dulu. Sungai, ada gua. Jadi kita masuk di sungai, atasnya gua. Habis nyusurin sungai sama gua, kita ada namanya apa sih? Lupa gue tuh, yang pakai ban, kayak arung jeram tapi pakai ban masing-masing. Nanti ada fotonya gue kirim. Nggak ada yang gue lihat sih di Gua Pindul, cuma rasanya memang gak enak dan gak nyaman banget. Dari Gua Pindul sekitar jam 9 selesai tuh. Kita ngelanjutin perjalanan ke
wisata Vulcano Merapi. Nyampe sana itu, nyampe base camp, wisata Vulcano Merapi kan pakai jeep kan, pakai jeep. Di base camp jeepnya itu ada musola. Pas kita nyampe itu udah masuk waktu zuhur. Jadi kita sholat zuhur jamaah dulu. Abis sholat zuhur, ini musola, base camp, kesana kan udah masuk area wisata tuh. Gue udah ngerasa, aduh gue malas deh ini kayaknya, nggak enak banget. Mendingan gue nggak ikut aja deh. Gue ngomong nih sama ke mamangnya, halo Pak Munakib. Gue ngomong sama kamu Nakib, saya kayaknya malas ikut deh. Emang kenapa? Gak tahu, nggak enak aja hawanya. Saya nggak usah ikut ya, saya nunggu di sini aja. Nan, sayang kan itu jeepnya udah disewa buat sekian orang, nggak bisa dibalikin loh duitnya. Udahlah nggak apa-apa, saya nggak ikut, saya nunggu di sini aja. Ikut Nan, nggak ada kamu nggak rame, kata dia. Ya udahlah, akhirnya gue paksain gue ngikut, walaupun gue nggak mau, gue ngikut. Sebenarnya gue nggak mau, gue udah nggak enak rasanya. Jeep pertama datang ngangkut teman-teman, jeep kedua gue nih. Tadinya gue mau duduk di belakang, kata Mamang, nggak usah, depan aja samping supir. Ya udah deh. Ini kalau yang udah ke sana pasti tahu dong, masuk sebelum ke ini ngelewatin hutan bambu. Gue masih ngerasa nyaman aja tuh ngelewat hutan bambu itu, nyaman, adem, nggak ada apapun. Pas masuk area sedikit ke perkampungan, itu tiba-tiba semuanya berubah semua. Apa sih di hati gue itu, kalau kata orang Jawa tuh apa ya, nelongso gitu loh, pengen nangis, sedih, kayak ada rasa ya gitulah, nelongso, sedih, pengen nangis, kayak hancur hati gitu loh. Tiba-tiba sepanjang perjalanan kan si supir jeep ini ngejelasin kan apa yang terjadi, ibaratnya jadi guide juga lah. Dia ngomong, gue nggak fokus, yang ada malah gue nangis. Pas gue nangis, sepanjang dia ngomong, kedengeran tuh suara sesuatu kayak benda rubuh, prak, brak gitu kan. Tiba-tiba nggak beberapa lama ngelewatin kayak di situ dibikin bentuknya kayak kastil, ternyata waterboom. Karena kondisinya dekat dengan Merapi, nggak jadi tuh waterboomnya, padahal bagus banget. Jadi pas mendekati kastil itu, si driver ini masih ngomong gini. Gue juga ngomong, iya, dulu ini tempatnya bagus banget, tempat lalu lalang, tempat mereka aktivitas, tempat mereka ngambil rumput, tempat mereka ngangon binatang, ngangon ternak. Mas pernah kesini? Kata drivernya. Saya nggak pernah, saya ngeliat mereka semua, gue bilang. Setelah gue ngomong itu, tiba-tiba datang abu. Apa wedus gembel? Gue nggak ngerti, pokoknya abu. Gue refleks malingin muka. Gue kayak kepanasan gitu. Nah, yang di belakang nih mamang gue tahu. Dia kalau begitu dia udah tahu pastinya. Si drivernya dia bilang, kenapa mas? Panas, gue sempat bilang panas. Nah pas gue lagi nengok panas gitu, gue begini kan, masih kelihatan tuh semua abu. Tapi mereka nggak ngerasain, gue doang. Kayak abu nyerang, tiba-tiba kedengeran kayak suara hewan, sapi, kambing, bebek semua kayak kesakitan gitu loh. Gimana sih kayak suara hewan kesakitan? Pas gue denger suara itu, gue langsung nangis sejadi-jadinya gue nangis. Setelah suara hewan itu kedengeran, ini kan jalanan nih, gue ngeliat itu rumah-rumah rubuh semua, brak, suara orang tolong, bersaut-sautan sama suara hewan itu. Makin sedih lah gue, makin nangis. Drivernya nanya, masnya kenapa? Kata drivernya, nggak apa-apa, gue bilang. Nah, gue kalau cerita ini gue selalu nangis, gue nggak bisa, sedih banget. Si mamangnya kamu Nakib ini ngomong, udah biasa dia mas kayak begitu. Akhirnya sampailah kita di salah satu sekolah itu udah hancur. Drivernya cerita, ini tadi sekolah masih aktif. Iya, saya juga ngeliat kok banyak anak-anak di sini lari-larian menuju ke sana, tapi sekarang udah nggak dipakai. Sampailah kita di salah satu tempat rumah. Di situ ya itu ada tulang bekas sapi. Pokoknya yang pernah ke wisata Vulcano Merapi pasti tahu lah rumah itu. Terus yang gas LPG sampai melekuk, gas LPG
sampai melekuk yang galon, yang tiga Yang kilo biru itu. Terus botol, lu tau nggak botol Sprite sampai meleleh, melengkung. Dan di rumah itu ada salah satu kamar yang dikunci, terus ditulis jangan disentuh atau jangan dibuka. Nah kebetulan pintu itu kan terbuat dari kayu, tau nggak pintu-pintu zaman dulu yang ada sela-selanya. Gue ngintip, ada gamelan tapi udah pada melengkung semua. Nah pas gue lagi ngintip, kayak ada satu sosok lagi berdiri di belakang gamelan itu. Gue nggak tahu karena gelap kan, kaget dong gue langsung ya udahlah, gue nggak mau ngintip lagi. Akhirnya kita keluar dari situ, naik jeep lagi nih. Pokoknya sepanjang jalan itu kedengeran lagi brak 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 brak, kayak suara benda-benda rubuh jatuh. Kedengeran lagi suara hewan, suara orang kesakitan. Si driver ngomong, sebentar lagi kita akan masuk ke rumah juru kunci. Itu kondisi gue masih nangis karena memang gila, situasinya parah banget, separah itu pokoknya. Pasti tahu siapa juru kuncinya kan? Mbah Marijan. Si Mbah Marijan. Gue selalu bilang pulang aja yuk, saya pengen balik aja, saya udah nggak kuat, saya balik aja. Kamar Rakib nih ngomong, tanggung Nan, udah nyampe sini, udah kuatin aja. Tapi gue makin nggak kuat, gue nggak kuat lihat situasi yang chaos, bener-bener chaos parah itu, sampai dengar suara mereka lari, tolong, suara hewan-hewan yang kayak kesakitan, kebakar. Aduh, gue udah nggak kuat banget. Sampailah di rumah Mbah Marijan. Saat yang lain foto-foto, menikmati, ngelihat apa yang udah terjadi, ternyata memang deket banget. Kalau kita dari situ tuh Merapi kelihatan, dari rumah Mbah itu Merapi kelihatan. Saat gue mau mendekat ke rumah Mbah, ini rumah Mbahnya nih, ini jalanan. Gue jalan pelan-pelan, gue udah ragu banget buat mendekat, gue ragu seragu-ragunya. Tiba-tiba ada rombongan bikers, entah dari Jakarta, entah dari mana, gue nggak tahu. Mereka dengan seneng, muka ceria. Yang lain juga sama lah, yang namanya lagi nikmatin wisata, ceria, foto-foto. Sampai rombongan bikers itu ngomong, Mbah Marijan, Roso. Moto di tempat si Mbah itu meninggal dalam posisi sujud, ya kan? Jadi tempat si Mbah meninggal dalam posisi sujud itu kayak dibikin tanda gitu loh, kayak mungkin tanda kayak petilasan lah. Akhirnya gue mendekat, pas gue mau jadi kan posisinya tuh, nah ini rumah. Kalau rumah kan pasti ada teras buat naiknya. Pas gue lagi mau coba mendekat, si para bikers itu masih ngomong, Mbah Marijan, Roso. Pas lagi ngomong gitu, di balik para bikers itu, gue ngeliat ada sosok lagi duduk. Dia pakai kacamata. Setelah si bikers ini beranjak sedikit, sosok itu tersenyum ke gue. Yang tadinya gue mau mendekat, akhirnya apa ya? Gue nggak bisa. Gue cuma jatuh. Gue duduk langsung bersimpuh begini. Nggak tahan air mata gue ngeliat si Mbah ini senyum. Dia pakai baju kokoh gitu. Pokoknya kerahnya kerah kokoh, bawahnya kain jarit. Dia duduk, dia senyum ke arah gue. Akhirnya yang tadinya gue mau menikmati ngeliat lebih jauh, gue cuma bisa duduk bersimpuh nggak jauh gitulah, beberapa meter jaraknya. Gue diem, gue sambil nangis. Gue tahu orang-orang pada ngeliatin gue, mungkin gue dibilang gila atau apa, tapi ya gue kayak gini. Gue ngeliat si Mbah tuh senyum. Gue nanya kontak batin, Mbah kenapa sih nggak mau dievakuasi? Kenapa saat erupsi Wadis Gembel keluar, Mbah nggak mau pergi? Dia jawab, banyak juga yang meninggal di sini, bukan saya. Mereka lahir di sini, mereka ingin meninggal di sini, kata si Mbah. Kalau saya ikut dievakuasi, nanti saya bakal ngomong apa ke Sri Sultan? Malu saya harus ngomong apa? Memang ini sudah nasib
nasib Mbah Li. Mbah ikhlas kata dia. Itu yang bikin gue makin sedih gitu loh. Jadi sampai segitu jaga amanahnya, sampai ngerelain nyawanya. Bukan karena dia egois, bukan karena dia sirik, bukan. Dia tuh meninggal lagi posisi sholat. Dia bilang aku lagi sholat. Akhirnya gue udah makin nggak sanggup setelah mendengar penjelasan kayak gitu. Gue udah nggak sanggup, gue udah hampir mau pingsan kan. Gue coba buat berdiri, gue paksain berdiri, tiba-tiba kayak ada yang narik gue. Jadi kan ini posisi rumah Mbah Marijan nih, sebelah kanan kayak ada jalan menuju ke apa gitu, jalan ke bawah, pokoknya jalan ke bawah, pasti yang udah tahu jalan ke bawah tapi dipalang pakai bambu. Akhirnya gue kayak ada yang narik gue buat ke situ, pas dipalang bambu. Yaudahlah, gue nggak bisa lewat. Gue akhirnya nggak ikutin jalan itu. Gue ke salah satu warung, gue nenangin diri gue dulu. Nggak lama kemudian, abis gue nenangin diri, gue duduk tuh di salah satu warung itu. Jadi ini warung, depannya ada musola. Bagus banget musolanya. Dan gue lihat di dalam musola itu kayak ada orang lagi sholat. Emang udah ini ya, udah waktunya asar, bukannya masih lama. Gue nanya sama penduduk, itu ada yang sholat pak? Nggak ada kok. Itu kok kayak ada orang lagi sholat. Kayak gimana orangnya? Gini. Mbah biasa sholat di situ, kata dia. Gue langsung, udahlah, udah nggak tahan lagi. Akhirnya gue minta ke driver sama ke yang lain, udah yuk, saya udah nggak kuat. Kita kan belum ke Batu Planet, ada tuh namanya batu apa sih, Batu Planet atau batu apa, kita kan belum ngeliat Batu Planet. Gue bilang gue udah nggak kuat, saya udah nggak sanggup, saya pengen pulang, saya pengen ke base camp buru-buru. Akhirnya tim gue doang yang pulang duluan ke base camp, karena memang gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak kuat. Jadi satu pelajaran yang gue ambil dari kejadian ini adalah nggak semua hal mistis itu serem, nggak. Jadi ada satu makna yang bisa kita ambil, satu pelajaran yang bisa kita ambil, jaga amanah sampai mati. Itu sampai sekarang pun tuh nggak bakal gue bisa lupain. Walaupun nanti kalian bakal komen gue halu, gue gila, itu yang dia bilang. Yang bikin gue kagetnya lagi, gue pergi ke sana tahun 2018. Tiba-tiba di tahun kemarin, di tahun 2019, saat Merapi erupsi lagi nih beberapa waktu lalu, tahu kan? Tiba-tiba ada suatu akun di Instagram memposting pernyataan Mbah Marijan tahun 2006. Gue langsung buka dong, kaget gue langsung cari YouTube-nya. Silakan kalau kalian nggak percaya, cari di YouTube-nya pernyataan Mbah Marijan itu direkam tahun 2006 dan omongannya sesuai dengan yang dia omongin. Ada di situ yang bersangkut pautan omongannya dengan Sri Sultan. Itu ada di tahun 2006. Itu direkam tahun 2006. Gue kesana tahun 2018. Berarti 12 tahun yang lalu. Gue langsung buka, ya sama, gue langsung nangisnya, ternyata omongan itu bener, gak bohong, sesuai dengan syuting rekaman tahun 2006 itu. Sebelumnya gue nggak tahu kalau ada rekaman itu. Gue yang nggak kuatnya, segitu gampangnya, maksudnya segitu mudahnya, padahal dia ngelepas nyawa, tapi dia dengan senyum. Kan biasa kalau yang kayak gitu nunjukin muka sedih atau minta tolong, ini enggak, senyum, ikhlas. Gitu. Itu yang gue aneh, itu ikhlas gitu loh. Makanya gue berterima kasih banget sama akun itu tuh, gue lupa nama akunnya yang udah memposting, dan sampai sekarang pun lo juga lihat kan tadi udah lo cek juga kan YouTube-nya, pasti gue mewek kayak begini. Karena gue nggak percaya, awalnya gue nggak percaya. Setelah gue compare, gila kan, 2006, 2018, 12 tahun yang lalu, cocok, pop. Mungkin setelah ini pada bilang, lo halu, lo gila. Gue nggak peduli, gue mau dibilang halu, gila, pembodohan lah, bohong lah, gue nggak peduli. Sebab memang itu yang gue lihat, itu yang beliau bilang. Jadi nggak semua hal-hal misteri itu seram, enggak. Ada makna dan kandungan yang baik yang bisa kita ambil. Pengalaman ini udah gue tulis di Instagram, sampai di posting juga di
channel ya seperti itulah pokoknya. Mau lo apain pun juga sama. Bukan berarti gue ngomong ini setelah gue nonton itu, enggak. Gue ngalamin ini baru gue nonton yang YouTube-nya itu 2006. Berarti 12 tahun yang lalu. Ngomongannya sesuai. Dia nggak mau dievakuasi karena memang amanah dan malu kalau dia selamat. Dia ngomong sama Sri Sultan tuh ngomong apa. Dan sampai sekarang pun kalau gue diajak sana lagi, udah gue mungkin nggak mau, gue nggak sanggup. Gue kalau ke tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat kayak museum, tempat-tempat tragedi, ya gue selalu mereplay. Tahun lalu di 2019 gue ke museum di Bandung, gue juga ngalamin hal yang itu. Tapi nggak mungkin kok, gue nggak akan cerita di sini buat yang nantinya aja. Dan ternyata setelah gue mengalami hal itu di Museum Bandung, ada salah satu channel yang kalian pasti kenal lah, terkenal banget. Ternyata apa yang dialamin, gue ngalamin juga. Jadi setelah gue ngalamin, channel ini keluar. Apa yang gue rasain, itu diomongin semua sama dia. Sama semuanya. Nah, apa gue dibilang halu juga? Apa gue dibilang gue mendompleng dia juga? Padahal gue sempat ngalamin, gue duluan ngalamin, baru itu keluar. Jadi pas gue ke museum itu ada rasa sakit hati, rasa sedih, nelangsa, rasa dihianati, rasa kayak orang disiksa, itu ada semua di situ. Dan itu juga diomongin sama dia. Salah nggak? Tapi kenapa gue dibilang halu, gue dibilang bohong? Sedangkan mereka, dan sampai sekarang tempat yang paling gue nggak mau datangin itu adalah Lubang Buaya. Gue nggak mau. Nggak mau bang? Nggak mau. Kenapa bang? Gue nggak mau. Udah cukup lewat depannya aja gue udah. Gue pernah jalan ke rumah temen gue lewat area Lubang Buaya, udah cukup. Emang apa yang lu lihat? Walaupun gue nggak masuk, tapi semua energinya tuh gue rasain. Udah, gue cukup, nggak mau. Walaupun waktu itu sempat ada, yuk ke Lubang Buaya yuk. No, nggak. Gue nggak mau. Makanya kalau ke tempat-tempat suatu museum atau apapun, gue harus observasi dulu. Ini gimana? Kalau memang tempatnya bikin gue kayak begini, gue nggak mau, mendingan. Tapi kalau untuk wisata Vulcano Merapi ini, itu bagi gue ngasih gue pelajaran banget. Jaga apapun yang diberi sampai nyawa penghabisan. Pikotu kita tetap nih. Kotu, lanjut. Terus itu Lubang Buaya? No, nggak. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga cerita kali ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau nanti gue collab lagi sama Bang Ronan. Gue Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.